Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita berada pada bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 1444 Hijrah, bertepatan dengan bulan Oktober 2022. Abdul Somad ditakdirkan Allah bertemu dengan Bapak Ibu di tempat yang paling baik, masjid. Di saat sholat terbaik, sholat Jumat. Di hari paling baik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Bersama orang paling baik, orang beriman. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan. Apakah 20 tahun akan datang di masjid tempat Ustadz Abdul Somad khutbah ini masih ada orang sholat Jumat? Tak ada yang bisa menjawab. Berapa hebatnya masjid Andalusia Spanyol, terbuat dari batu granit termahal warna merah. Ulama-ulama besar lahir di sana. Kita baca tafsir Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi dari Cordova. Imam Ibnu Arabi berasal dari Andalusia. Hari ini apa yang terjadi? Masjid besarnya berubah menjadi cagar budaya, museum. Tidak boleh orang melaksanakan sholat di sana. Tegak di sana polisi untuk mengawasi turis. Forbidden for praying. Tidak boleh sholat. Di tempat kita, polisi dan tentara ikut sholat bersama kita. Oh, apa maksud Ustaz Somad bercerita ini? Saya hanya ingin mengatakan, jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan ulama yang hebat. Yang perlu kita persiapkan adalah generasi yang akan mengisi masjid ini di masa akan datang. Dan saya melihat calon khotibnya, saya melihat calon bilalnya, saya melihat calon muazzinnya, saya melihat calon polisinya, saya melihat calon tentaranya. Mereka berada di sop terdepan. Itulah yang ada di lantai 2 di depan, yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah pendidikan Islam, Islamic boarding school, pondok pesantren. Berarti dia sudah memikirkan Islam 20 tahun akan datang. Bapaknya hari ini soleh, ibunya baik. Sampai-sampai hari Jumat laki-laki saja yang wajib, ibu-ibunya pun datang juga. Allah Akbar. Sudah baik, alhamdulillah. Tapi apakah anak-anak kita di masa akan datang baik atau tidak? Jawabannya ada pada kita sekarang. Masukkan anak ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kalau belum ada yang kaya raya, yang ada jabatan, wakafkan tanahmu. Abdul Somad tadi pagi habis sholat subuh diminta meletakkan batu pertama rumah Quran Masjid Nurul Huda di Palu. Maka di samping masjid mesti ada sekolah pendidikan Islam, supaya jangan hanya sekedar sholat, tapi kelanjutan siapa yang akan azan, siapa yang akan membacakan kitab fikih, siapa yang akan mengajarkan akidah. Insya Allah kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya duit banyak, yang punya tanah luas, wakafkanlah hartamu untuk sekolah Islam. Yang tak punya tanah, yang tak punya uang, ikutlah gotong royong, tetes puluh keringatmu akan dibalas Allah sebesar bukit Uhud di surga Jannatul Firdaus.
Yang tidak punya uang, tidak punya tenaga, tapi kau punya anak, masukkan anakmu sebagai waladun solehun, mengalir sebagai amal jariah. Anak tak ada, tenaga tak ada, uang tak ada, tapi kau masih bisa berdoa memohon supaya dimudahkan Allah. Anak tak ada, harta tak ada, tanah tak ada, doa pertamamu mati aja lah. Tak ada gunanya lagi hidup di atas dunia. Tanah yang kau pijak ciptaan Allah, udara yang kau hirup makhluk Allah, paru-paru yang berhembus ciptaan Allah, tapi tak pernah dipakai bersyukur kepada Allah. Untuk apa hidup di atas muka bumi Allah? Alhamdulillah, hari ini kita masih mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ustadz Somad, kata Ustadz Munib dan Ustadz Lutfi bercerita ke saya di jalan tadi. Ini jalan yang kita lewati ini dilewati oleh guru tua dulu, naik gerobak seminggu baru sampai. Sekarang Ustadz Somad sampai naik mobil, pejamkan mata, begitu buka sudah sampai. Sholat subuh masih bisa tabligh akbar di Palu, sholat Jumat sudah sampai kemari. Maka kemudahan-kemudahan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk beramal soleh. Guru tua dengan para habaib, dengan para ulama di masa lalu sudah menyelesaikan hidupnya. Umurnya dipakai fisabilillah, hartanya untuk agama Allah. Bagaimana dengan sisa hidup kita ini? Makanya jangan berpikir beranggapan hidup kita masih lama. Kita anggap ini Jumat terakhir. Maka yang belum baca surat Al-Kahfi masih ada kesempatan jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 azan maghrib, 5 jam lagi kesempatan baca Al-Kahfi. Kalau tidak, kita anggap tak ada Jumat akan datang. Bahwa kita masih hidup di Jumat akan datang, itu hadiah dari Allah. Bahwa mati kita Jumat ini, kita sudah beramal soleh. Siap mati? Siap! Jangan dulu. Bapak siap, ibu belum siap. Bapak siap, anak belum siap. Ketika bapak meninggal, ibu dan anak error. Kenapa? Karena tidak pernah cerita mati. Setiap kali hanya cerita liburan, cerita mobil baru, cerita rumah baru, cerita sekolah, cerita tentang mati. Kenapa abang mesti pergi ceramah dakwah? Karena kalau aku nanti mati, inilah yang akan kubawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak ingin juga selesai sholat ini pulang, bapak semuanya tidak ada lagi yang berusaha, tokonya ditutup, kebun kelapanya tidak diurus. Semuanya ketika ditanya, gimana bang, kerja apa tidak? Kita akan mati. Ini masjid mesti diselesaikan, semennya mesti dibeli, catnya mesti dipakai untuk menutup jendela ini biar cantik. Ini yang belum selesai mesti kita selesaikan. Maka berjuang dengan harta disebut dengan zakat, wakaf, infak, sedekah. Berjuang beramal dengan badan disebut dengan sholat, tawaf, sa'i, haji dan umrah. Berjuang dengan hati, sabar, ikhlas, ridho, tawakal, qanaah, zikir. Jangan sangka dia tidak beramal, ternyata amalnya amal hati, ridho, ikhlas, qanaah, tawakal, zikir. Jangan sangka dia tidak beramal, ternyata amalnya amal harta, bangun masjid, sekolah, sedekah, yatim piatu, fakir miskin. Mudah-mudahan 3 amal ini kita laksanakan. Amal hati, amal badan, amal harta. Beramal penting, ada yang lebih penting, istiqomah. Istiqomah penting, ada yang lebih penting, ikhlas lillahi ta'ala. Hari ini Abdul Somad yang khatib, Abdul Somad yang imam. Tapi apakah Abdul Somad yang paling ikhlas? Belum tentu.
Abdul Somad yang paling riya pasti karena dia dilihat orang. Tapi yang paling tulus, ikhlas, bersih hatinya boleh jadi yang ada di balik jendela sana. Karena dia tidak dilihat orang, tangannya aja yang melambai-lambai. Saya senang sekali datang ke di mana sekarang? Parigi. Saya Loji. Saya senang sekali berada di Loji. Kenapa? Saya dari Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera ke Jakarta 1 jam 30 menit naik pesawat. Menunggu lagi jam 2 malam, rupanya pesawat ke Palu jam 2 malam baru ada. Lalu kemudian setelah sampai subuhnya, berangkat maghrib sampai subuh, naik mobil lagi sampai ke Loji. Akhirnya saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang menyatukan kita satu titik. Ayah kita beda, mak kita beda, bahasa kita beda, suku kita beda. Satu yang mempertemukan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu kita selamat di titian Shiratal Mustaqim, dengan itu amalan kita berat di timbangan, dengan itu kita selamat dari neraka, dengan itu juga kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu. Kalau saudaraku dari Loji nanti masuk ke surga, maka kalian cari Abdul Somad. Siap? Insya Allah kalian akan menemukannya di ruang VVIP. Amin kan? Itu cara saya meminta doa kepada saudara. Jadi kalau kedengaran nanti Abdul Somad ngomong sombong sekali, Abdul Somad ini angkuh, itu gaya saya minta doa. Hidup ini 3. Pertama mendoakan saudaranya, kedua didoakan, ketiga minta doa. Nanti kalau dia datang kemari, kalian minta doa sama dia, kata Nabi. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Itu dalil kita minta doa sama orang lain. Ustaz Somad doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz Somad doakan saya istiqomah, doakan juga. Ustaz Somad doakan saya nikah lagi. Insyaallah. Ibu-ibu di luar sudah mau marah, nggak jadi saya teruskan. Insya Allah kalau kita doakan saudara kita, Allah kirimkan satu malaikat mengaminkan doa kita. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama dengan yang kau doakan. Alhamdulillah sholat Jumat sudah selesai. Dari Jumat ke Asar apakah jamin istiqomah? Dari Asar ke Maghrib masih ada setan, belum pensiun. Dari Maghrib ke Isya, masjid-masjid mesti ada pengajian, anak-anak baca Iqra, baca Quran. Dari Isya mulai godaan terbesar, drama Korea. Dari Isya ke malam mulai muncul yang namanya gala macam-macam. Disitulah rusaknya kita. Makanya kita selalu tontonlah yang bisa dijadikan tuntunan. Grup-grup WhatsApp kita itu apakah saling mengingatkan? Facebook, Instagram, YouTube itu apakah saling mengingatkan? Apakah isinya ceramah? Kami mau nonton tapi nggak tahu channelnya. Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Insyaallah. Yang tadi Allahu Akbar. Tadi tertidur karena kelelahan, karena kecapean, pulang ke rumah istrinya nanya, siapa yang khotib tadi bang? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Takutlah pada Allah. Itu kan memang rukun khutbah. Nggak ada lain yang dia sampaikan. Abang ketiduran. Jangan cemas, bukakan handphone, tulis di situ Ustadz Abdul Somad Official, cari khutbah Jumat yang terakhir. Itulah Jumat dia di Loji. Loji Darussalam, dar rumah, salam keselamatan. Darussalam tempatnya keselamatan. Siapa yang bingung mencari keselamatan, datanglah ke Loji Darussalam.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Jangan ditambah Allah adkhilnal jannata loji darussalam. Kalau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kata panitia Ustaz Somad nanti selesai sholat Jumat boleh 15 menit, boleh, dan saya lihat jam sudah pas 15 menit. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekilafan, doakan selalu Ustaz Somad supaya husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.